Di kelas kedua ini kita akan belajar yang namanya percabangan. Sedikit review, di kelas pertama kemarin kita sudah belajar apa itu algoritma, mengapa kita belajar bahasa pemrograman, tentunya untuk menerjemahkan algoritma kita ke mesin, terhadap mesin. Kemudian kita juga belajar template-nya, sangat simpel, hanya ada 3 bagian, input dan output, yaitu menggunakan cin dan cout. Kalau belum nonton, pastikan kalian tonton dulu di video kelas 1. Nah, kita masuk ke materinya. Algoritma itu sebuah langkah-langkah. Nah, karena dia langkah-langkah, berarti ada awalnya atau bagian mulainya dan bagian selesainya. Jadi ada sebuah alur, seperti sebuah film ya, sebuah cerita. Contohnya, misalnya kita menjumlahkan dua angka yang kita input. Maka alurnya kita mulai dari kita menginputkan angka A, kemudian kita inputkan angka B, kemudian outputnya kita berikan A plus B. Kemudian program ini selesai atau algoritma ini selesai. Nah, sambil mereview, ini program yang kita buat dari algoritma tadi. INTA itu sebuah variabel, cin A kita masukkan dalam variabel A, angkanya. Kita juga punya B, kita cin B untuk masukkan ke dalam B, kemudian kita outputkan cout A plus B. Ingat ya. Nah, apa itu percabangan? Percabangan ada ketika alur algoritma kita itu nggak lurus, nggak hanya satu jalan, tapi mulai ada dua jalan. Nah, di dalam program yang kompleks mungkin akan ada berpuluh-puluh cabang. Sama seperti jalan di sebuah perkotaan mungkin akan bercabang, dan terus bercabang. Tapi dari bagian yang paling sederhana, kita akan melihat hanya ada satu cabang. Misalnya ini, kita mulainya sama, tapi nanti selesainya bisa versi 1 dan versi 2. Sebagai contoh, kita punya algoritma untuk menentukan bilangan itu ganjil atau genap. Kita mulai dari menginputkan angka A, kemudian disinilah bagian percabangannya. Kita akan cek, apakah A ini genap. Misalnya kita melakukan sebuah pertanyaan di sini, apakah A itu genap? Kalau A itu genap, maka kita outputkan genap. Ini selesai versi 1. Kalau ternyata angka A ini bukan genap, atau pertanyaan ini nilainya, jawabannya adalah tidak, berarti yang akan kita outputkan adalah ganjil. Nah, di sini kita bisa melihat sebuah contoh dari percabangan. Nah, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa pemrograman, jadinya seperti ini. Kita akan menambahkan sebuah sintaks namanya if dan else. If berarti kita masukkan sebuah kondisinya atau jadi sebuah pertanyaannya. Nah, apakah A itu genap? Nah, kalau dalam bahasa pemrograman untuk menyatakan genap, kita bisa menggunakan operator modulo, yaitu tanda persen. A persen 2 itu artinya A modulo 2, yang artinya adalah A jika dibagi dengan 2, itu sisanya berapa sih? Nah, kalau kita tahu sisanya dari A modulo 2 ini adalah 0, kita pastikan sini 0 sama dengan 0, artinya bernilai benar di sini, sebuah statementnya di sini, berarti kita bisa beranggapan bahwa A adalah genap. Maka kita punya lanjutan programnya, kita letakkan di dalam tanda kurung yang di sini, cout genap. Nah, apa yang bisa kita lakukan berikutnya? Kita bisa menambahkan keyword else. Else ini artinya, jika kondisi yang ada di dalam if ini nilainya false atau tidak benar, yang akan kita jalankan adalah bagian program yang ada di dalam kurung bawah sini. Jadi jika ini misalnya 3 di modulus 2, itu nilainya 1. 1 kan tidak sama dengan 0, berarti ini salah. Berarti kita akan outputkan ganjil. Mudah ya? Jadi untuk mengenal percabangan, kita akan belajar bermain dengan keyword atau sintaks if dan else. Kalau kita mau menggunakan statementnya atau menggunakan kondisinya, kita menggunakan kurung yang seperti ini setelah tanda atau setelah sintaks if.
Kemudian untuk bagian perintahnya kita berikan tanda kurung kurawal seperti ini. Mudah kan ya? Kita lanjut. Misalnya kita punya contoh nilai seorang mahasiswa sebagai inputannya. Kemudian kita akan mengoutputkan dia lulus atau tidak lulus. Syarat lulusnya adalah dia punya nilai lebih besar dari 60. Berarti nilainya 61, 62, dan ke atas. Nah, ini kita punya percabangan juga. Kita inputkan sebuah nilai N. Nah, N-nya itu kan kalau dia lebih besar dari 60, jika nilainya iya, kita akan outputkan lulus. Jika tidak, maka kita outputkan tidak lulus di sini. Nah, untuk bahasa pemrograman C++-nya sangat simpel. If N lebih besar dari 60, ini kondisinya, sama dengan yang di sini. Kita cout lulus. Kalau tidak, atau else, kita cout tidak lulus. Oke, dari contoh kedua ini pasti teman-teman yang melihat sudah paham. Kita buat sedikit lebih kompleks. Nah, kita sekarang punya dua input, yaitu nilai teori dan nilai praktek. Outputnya adalah lulus, mengulang teori, mengulang praktek, dan tidak lulus. Nah, sekarang kita punya 4 nih outputnya. Dan kita punya variabelnya untuk diperhitungkan ada 2, nilai teori dan nilai praktek. Nah, programnya akan seperti apa? Atau algoritmanya seperti apa? Syarat lulusnya itu jika nilai teorinya lebih besar dari 60 dan nilai prakteknya lebih besar dari 70. Kemudian, di dalam program ini, kita juga akan cek kalau ternyata dia teorinya lulus nih, tapi nilai prakteknya enggak. Maka kita akan kasih output, dia harus mengulang praktek. Kalau ternyata nilai prakteknya yang lulus, nilai teorinya enggak, berarti dia harus mengulang teori. Tapi jika dua-duanya itu tidak lulus, berarti outputnya adalah tidak lulus. Coba dipahami sebentar. Kalau mau di-pause, silahkan. Bisa di-pause dulu, silahkan dicoba. Kalau sudah, kita akan lanjut, kita bahas bersama ya. Nah, ini dia programnya. Kita punya 2 buah variabel. Kita inputkan nilai teori dan nilai praktek. Nah, ini bagian if-else-nya sudah lebih panjang ya. Kalau tadi hanya ada if, sekarang kita punya kenal else if. Nah, apa artinya else if? Else if itu hanya kalau nilai yang kondisi pertama nggak bernilai benar, atau artinya false, atau kita bisa bilang tidak, maka kita akan lanjut ke bagian berikutnya. Nah, kalau di bagian sebelumnya kan hanya ada if else. Kalau if else berarti dia akan menjalankan bagian berikutnya. Tapi karena kita punya kondisi lagi nih, else if, berarti sebelum kita proses mengulang praktek, kita akan jalankan kondisi lagi. Kalau kondisinya ini bernilai benar, baru dia jalan yang mengulang praktek. Tapi kalau enggak, kita akan masuk ke area berikutnya, else lagi, dan kemudian program akan berlanjut. Gitu ya. Sekarang kita cek satu persatu dari bagian yang pertama. If yang pertama isinya, jika nilai teori lebih besar dari 60, ini ada simbol dan 2, ini artinya adalah N. Berarti jika ini nilainya benar dan ini nilainya benar juga. Nah, ini nilai praktek lebih besar dari 70. Berarti ini kondisinya adalah jika dua-duanya terpenuhi. Berarti dia lulus. Nah, sekarang kita bisa tambahkan logika lagi. Jika nilai teorinya lebih besar dari 60, berarti teorinya dia udah lulus nih. Dia akan mengulang prakteknya aja. Sekarang yang 3, jika nilai prakteknya sudah lebih besar dari 70, berarti yang di-outputkan adalah dia mengulang teorinya aja. Tapi yang terakhir, jika teorinya nggak lulus, nilai prakteknya juga nggak lulus, berarti kita outputkan cout tidak lulus. Simpel ya.
Nah, sekarang kalau kita mau kondisinya lebih kompleks lagi. Ternyata kalau nilai teori, kita lihat yang di sebelah kanan dulu, dan nilai prakteknya itu sama, kita pengen nih kasih tulisan outputnya beda. Kita pengen buat tulisannya lulus unik. Nah, gimana caranya? Di sini kita punya variabel nilai teori dan nilai praktek. Kalau tadi kita sudah cek ini kondisinya benar, berarti nilai teori lebih besar dari 60, nilai praktek lebih besar dari 70. Berarti kan program sudah berlanjut ke area yang ada di kotak sini nih. Nah, karena ini sudah nilainya benar, kita bisa lanjutkan nih. Dengan kita bisa memasukkan if lagi di dalam area program ini. Nah, sekarang kita bisa tambahkan if nilai teori sama dengan nilai praktek. Ini sebuah operator untuk menyatakan bahwa dua buah ini adalah nilainya sama. Jadi jika nilai teori sama dengan nilai praktek, kita outputkannya lulus unik. Tapi jika tidak, berarti dia outputkannya lulus. Atau dengan cara lain kita bisa baca, jika nilai teori lebih besar dari 60 dan nilai praktek lebih besar dari 70, dan nilai teori sama dengan nilai praktek, kita outputkannya yang lulus unik. Tapi jika ininya bernilai benar, tapi tidak sama, berarti kita masuk ke yang bagian ini, lulus. Semoga nggak bingung ya. Intinya adalah kita bisa meletakkan kondisi if-else itu di dalam if. Di dalam operasi if-nya di sini. Begitu juga dengan else. Ketika kita sudah buka kurung di sini, sudah di dalam sini pun kita bisa melakukan proses if-else lagi. Jadi di dalam if, dan seterusnya itu bisa berapapun, nggak terbatas. Tergantung program yang ingin kita buat, atau tergantung algoritma yang sedang kita rancang, gitu ya. Nah, kita sekarang tebak output program aja, biar kita sama-sama bisa memahami programnya. Ini kita punya output, ada beberapa jenis A, B, C, dan D. Inputnya 20. Nah, teman-teman silakan pilih. Jawabannya A, B, C, atau D. Oke, sudah ketemu? Apa jawabannya? Oke, jawabannya adalah D ya. Kenapa? Karena 20 itu tidak lebih besar dari 20 di sini. Berarti nilainya tidak atau false. Berarti yang A tidak akan di-outputkan. Dan kita cek bagian berikutnya. Else if N lebih besar dari 40, nah 20 itu kan nggak lebih besar dari 40, berarti B juga tidak akan di-outputkan. Kita cek if 20 lebih besar dari 80, ini juga enggak. Berarti C tidak akan kita outputkan. Berarti kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu D. Nah, sekarang kita ganti inputnya dengan programnya masih sama persis seperti yang tadi. Sekarang inputnya adalah 2000. Berapa outputnya? Ya, outputnya adalah A. Nah, pertanyaannya kenapa kok nggak C? 2000 itu kan lebih dekat ke kondisi ini ya. 2000 itu lebih besar 80. Kenapa nggak masuk ke C? Karena alur programnya kan berjalan dari atas. Kita tadi ingat kita punya alur. Nah, kondisi pertama yang dicek adalah apakah 2000 lebih besar dari 20? Jika kondisinya ini sudah benar, berarti else di bawahnya ini nggak akan dijalankan. Berarti output yang keluar adalah A. Gitu ya. Oke, nah sekarang kita punya program yang berbeda. Ini warnanya sudah berganti. Apa yang berbeda kalau kita perhatikan? Kalau tadi tanda operatornya adalah lebih besar dari, sekarang diubah menjadi kurang dari. Kurang dari, kurang dari. Oke ya. Jadi kalau kita punya input 20, berapa outputnya?
Yap, outputnya adalah B. Kenapa? Karena 20 kurang dari 20 ini nilainya false, berarti nggak akan masuk ke yang A. Terus kemudian else if 20 kurang dari 40, nah ini kan nilainya benar nih. Berarti kita cout B. Nah, apakah yang bawah akan kita jalankan? Tentu tidak, karena kalau kita menggunakan if, else, berarti ketika if-nya sudah benar, kita nggak akan menjalankan bagian else-nya. Sudah bercabang programnya, oke? Sekarang kalau kita punya nilai 95. 95 masuk kemana? 95 kurang dari 20? Enggak. Kurang dari 40? Enggak. Kurang dari 80? Juga enggak. Berarti dia masuk ke yang D. Nah, sekarang kita punya program yang berbeda lagi. Warnanya udah berganti. Yang beda apa? Di sini kita tidak lagi punya if else, tapi di sini sebenarnya adalah if dan if di sini. If, else. Nah, coba tebak apa output dari program ini? Yap, outputnya B, C. Kenapa B, C? Karena kalau kita punya if statement seperti ini, tidak ada else-nya, percabangannya adalah seperti ini. Jika n kurang dari 20, A-nya ini akan di-outputkan. Tapi jika tidak, ya sudah, berarti programnya akan berlanjut ke baris berikutnya atau ke langkah selanjutnya. Nah, ketika kurung ini berakhir, kita punya logika baru lagi, if lagi di sini. Jadi mau ini sebenarnya bernilai benar atau bernilai salah, if yang berikutnya ini pasti akan kita jalankan lagi. Sebenarnya kalau kita punya, atau singkatnya kalau kita punya if, kemudian if lagi, ini seperti dua baris program yang tidak saling berhubungan. Beda dengan kalau kita tadi punya if dan else if. Bedanya di situ ya. Jadi kalau kita masukkan 20, yang A kondisinya nggak sesuai, nggak kita outputkan. Sekarang kita cek dengan 40. 20 kurang dari 40, ya, berarti kita outputkan B. Kita cek lagi di sini, 20 kurang dari 80, kita outputkan C. Nah, karena di sini if else, nah ini berarti di sini berbeda kalau 80. Sudah kita cek, dan nilainya C kita outputkan, berarti kita tidak akan menjalankan bagian yang else. Satu lagi, kalau kita sekarang punya 80. Apa outputnya? A tidak, B tidak, C juga tidak, berarti dia langsung outputnya adalah D. Oke, sangat mudah ya buat if dan if else. Oke, dari 3 jenis program tadi, sebenarnya apa sih yang kita dapatkan? Teman-teman dapat apa? Nah, sekarang kita akan belajar satu hal baru lagi dari soal tadi. Kalau kita lihat bentuk program ini, walaupun tadi kita sudah main tebak-tebakan, sebenarnya ada yang aneh dengan program ini. Kira-kira apa yang aneh? Kalau kita coba gambarkan ya, misalnya kita punya inputannya itu seperti sebuah nilai ujian, misalnya 0 sampai 100. Sekarang kita gambarkan masing-masing kondisinya di sini. A itu di dalam kondisi ketika n-nya lebih besar dari 20. Jadi kalau kita mau gambar, A itu bisa jadi dari 21 sampai ke 100. B itu kan lebih besar dari 40. Berarti kita bisa gambar dari 41 sampai ke 100. C, dia ada di N lebih besar dari 80, berarti 81 sampai 100. Nah, D itu sebenarnya ya apapun. Kalau tidak masuk hitungan, nanti akan masuknya ke D. Kalau kita gambarkan tanpa memikirkan kondisi yang lain, D itu sebenarnya ya semuanya, itu D. Apapun sisanya. Nah, tadi kan kita inputkan misalnya 2000. 2000 kenapa yang kena adalah A-nya? Kenapa bukan C-nya?
Padahal kan kalau kita pengen alurnya normal, biasanya kan kita pengennya dia masuknya ke sini nih. Supaya programnya lebih berarti, kan kita pengen membatasi nih nilai C, B, C, B, dan A seperti ini. Nah, kalau kondisi yang kita punya tadi itu sebenarnya saling overlap, jadi nilai B itu bisa ada di A, nilai C juga ada di B, nilai A juga ada di D. Jadi cara yang paling mudah bisa kita perbaiki dari program ini adalah kita berhati-hati dengan memilih mana dulu kondisi yang kita jalankan. Biasanya kita akan mulai dari kondisi yang paling sempit atau jumlah kemungkinan yang masuk itu paling sedikit. Nah, kalau kita sudah punya gambaran tadi, kita bisa tukar. Sekarang J-nya ada di atas. Berarti kalau kita punya angka 2000 akan dicek di bagian C dulu. Apakah 2000 lebih besar dari 80? Ya, berarti yang keluar adalah C. Atau misalnya kita dalam konteks tadi nilai 0 sampai 100, misalnya kita punya nilai 90, berarti kita masukkannya ke C. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya kita punya nilainya 50? 50 kan tidak masuk ke hitungan yang 80 sini. Berarti sebenarnya dia akan ngecek di antara setelah C ini sampai B-nya lebih besar dari 40. Jadi kalau kita buat urut seperti ini, maka akan ada batasan seperti ini. Jika kondisi C sudah tidak terpenuhi, berarti nilai B itu yang mungkin adalah dari sini sampai ke batasnya B. A juga sama, kalau B-nya nggak terpenuhi, berarti A itu nilainya adalah dari sini sampai sini. Dan sisanya, nilai D itu dari sini sampai sini. Oke, hati-hati ya, karena bisa jadi besok sudah buat program yang lebih kompleks, kesalahannya adalah salah memilih posisi if-nya yang mana dulu. Jadi kalau mau diingat-ingat, sebenarnya mulai aja dari yang paling sempit, kondisinya paling dikit kemungkinannya itu yang mana sih? Atau supaya teman-teman nggak bingung, atau kalau mau ditukar-tukar posisinya, itu sebenarnya bisa juga kita tentukan kondisinya di dalam if-nya itu komplit. Supaya tidak saling ada overlap. Jadi kita tentukan batasnya dari awal. N lebih besar dari 80 dan N itu kurang dari sama dengan 100. Berarti strictly kita bilang nilai C itu adalah 81 sampai 100. B itu 41 sampai 80 dan seterusnya. Kelebihannya apa kalau seperti ini? Kelebihannya adalah kita bisa ganti-ganti posisinya. Bisa jadi yang B kita duluin di atas, baru yang C, itu juga hasilnya akan tetap sama. Kelemahannya adalah kalau kondisi seperti ini kita akan menuliskan lebih banyak kode di sini. Nanti kan kita harus jelaskan lebih eksplisit di sini. Tapi kalau di solusi yang pertama tadi kita bisa secara implisit. Misalnya kita bilang if N lebih besar dari 80 ini nilainya benar, berarti C. Kalau tidak, berarti semua yang ada di bagian bawah sini, kita sudah dapat sebuah informasi secara implisit bahwa N itu nggak lebih besar dari 80. Berarti kita bisa asumsikan di area sini ke bawah, bahwa nilai N itu pasti antara 0 sampai 80, nggak lebih dari itu. Nah, karena kita punya informasi implisit tadi, berarti yang N lebih besar dari 40, itu pasti antara 41 sampai 80 di sini. Nah, silakan dicoba-coba ya, ketika punya sebuah kondisi, coba dibuat jenis if yang seperti ini, dan kemudian jenis if yang seperti ini. Teman-teman akan belajar apa sih bedanya. Terus satu lagi yang perlu diingat tadi, if dan if else itu berbeda ya. Kalau kita punya if itu pasti dua-duanya dijalankan, dicek.
Kalau if else, kita hanya proses salah satu. Kalau nggak yang if-nya, ya berarti else-nya. Oke, di bagian ini kita akan mulai latihan code forces. Kita akan mulai dari soal yang paling sederhana. Di sini juga merupakan soal if else saja sebenarnya. Nah, tapi teman-teman di sini kita belajar untuk memahami sebuah soal dan nanti kita akan submit jawaban kita dan mengetahui seperti apa sih prosesnya. Nah, ini ada soal ceritanya di sini, di bagian yang panjang, misalnya ada sebuah paragraf. Teman-teman perlu pelajari apa sih makna soalnya, problemnya itu apa. Kemudian kita punya bagian input. Input ini biasanya mendefinisikan ada variabel apa aja yang akan diinputkan dan ukuran variabelnya seberapa besar sih yang mungkin diinputkan oleh testernya atau yang menguji programnya kita. Output, nah ini biasanya menjelaskan apa sih yang harus ditampilkan dari program ini. Nah, kalau kita sudah tahu logikanya di sini seperti apa atau problemnya seperti apa, maka nanti ketika kita sudah berhasil membuat solusinya, kita bisa menguji seperti di bawah ini. Ketika kita inputkan 664, artinya N-nya 6, M 6, A-nya 4, outputnya adalah 4. Nah, sebelum membuat program, kita pastinya perlu untuk memahami masalahnya itu apa sih. Nah, problemnya itu kalau dijelaskan ulang, sebenarnya seperti ini. Kita punya sebuah area ukurannya N kali M. Itu bentuknya persegi panjang. Bisa jadi N dan M itu sama, bisa jadi persegi. Tapi karena tergantung inputan user, tergantung inputan tester, berarti N kali M, N dan M itu bisa jadi berbeda. Ini N-nya 6, M-nya 6 misalnya. Nah, kita punya keramik atau granit atau batu yang mau kita pasang untuk mengcover area tadi. Nah, pertanyaannya kita butuh berapa granit sih kalau masing-masing keramik tadi atau granitnya itu ukurannya adalah A kali A. Ini berarti 4 kali 4. Simpel ya, atau kita ceritanya gini, kita punya kamar kos, kamar tidur, ukurannya 6 kali 6. Nah, tegel kita itu ukurannya 4 kali 4. Nah, supaya semuanya tercover, itu butuh berapa tegel sih? Mudahnya gitu. Nah, kalau kita mau baca lebih detail di soalnya, itu ada penjelasan sedikit soal kita nggak boleh motong tegelnya, misalnya jadi kita cuma butuh 1,5 tegel atau 1/3/4 tegel. Nah, itu nggak bisa. Jadi yang ditanyakan adalah tegelnya ini utuhnya kita boleh atau ambil berapa sih? Itu soalnya. Mudah ya. Nah, sekarang kita cari dari soal tadi, dari problem tadi, apa sih yang bisa kita temukan? Insight-nya apa? Ini yang waktunya kita berhati-hati, jangan sampai kita salah mengerjakan atau kena trik-trik dari si pembuat soal. Yang pertama perlu kita ingat, walaupun dia kasih contohnya 6 kali 6, kita perlu tahu bahwa N dan M itu belum tentu sama. Oke ya. Jadi kita nggak boleh berasumsi kita bikin programnya berdasarkan N sama M itu harus sama, itu enggak. Ini hanya contoh. Kemudian, N atau M itu belum tentu habis dibagi A. Jadi kita nggak bisa dong cuma membagi, udah panjangnya aja berapa kita bagi, selesai. Kita perlu tahu bahwa pasti ada kemungkinan bahwa ada sisa di sini yang harus kita cover. Misalnya ini 6 kita bagi 4, itu masih sisa 2. Nah, setelah kita tahu insight-nya, baru kita buat algoritmanya.
Kita mulai algoritmanya dengan menginputkan ada 3 variabel tadi sesuai permintaan soal, N, M, dan A. Nah, untuk membantu menghitung, kita sekarang buat 2 variabel lagi, yaitu panjang dan lebar. Panjang dan lebar ini artinya adalah nanti kita akan menyimpan butuh berapa tegel sih untuk area panjangnya. Atau kalau kita hitung ke kanan, itu ada berapa tegel. Nah, caranya gimana? Caranya adalah panjang area ke sana, N, itu kita bagi dengan A. A itu adalah ukuran tegelnya. Berarti kalau ke sana 6, tegelnya 4, berarti 6 per 4. Nah, itu kita dapat dulu yang utuh berapa. Itu sudah kita simpan di dalam panjangnya, misalnya 1. Nah, kita akan belajar tadi menggunakan percabangan. Nah, kita sekarang tambahkan jika atau if. Jika N-nya tidak habis dibagi A, berarti jika ada sisa, berarti panjangnya ini akan kita tambah 1. Berarti kita butuh tambahan 1 tegel lagi untuk cover sisanya tadi. Nah, kita sekarang lari ke yang bagian lebar. Lebar juga sama, kita udah tahu M-nya, kita juga tahu A-nya. Kita bagi dulu M per A, itu dapat lebarnya. Sekarang kita perlu ingat, kalau ada sisa, if M tidak habis dibagi A, berarti lebarnya kita tambah 1. Nah, setelah kita tahu panjangnya ada berapa tegel, lebarnya berapa tegel, sekarang kita tinggal kalikan panjang kali lebar. Nah, ini dia programnya. Teman-teman bisa lihat dulu. Ini panjang, lebar. Panjang berarti N per A. N dibagi A. If N modulo A tidak sama dengan 0, artinya jika N tidak habis dibagi 0 oleh A, berarti panjangnya kita tambah 1. Nah, ini kita belajar ada sintaks baru namanya panjang plus plus. Plus plus itu artinya kita menambahkan 1 angka. Kalau tadinya 1 jadi 2, kalau tadinya 5 jadi 6. Yang lebar juga sama, kita hitung M per A. Kemudian jika N modulus A tidak sama dengan 0, berarti lebarnya kita tambah 1. Sederhana ya, dari sini kita sudah menyelesaikan permasalahannya. Tapi apakah jawaban ini sudah benar? Ternyata kalau kita submit, itu belum benar atau wrong answer. Kenapa? Nah, di sini kita belajar sedikit soal ukuran variabel. Nah, kalau di video sebelumnya kita baru belajar soal ada int, ada string, ada karakter, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan belajar kalau misalnya int itu memuatnya bilangan sampai berapa sih? Ternyata int itu hanya memuat bilangan sampai 2 pangkat 31. Atau sederhananya kalau kita mau hitung jumlah nolnya, itu nolnya ada 9, sekitar 1 juta. Nah, kalau kita baca di soalnya, N, M, dan A itu memang maksimalnya cuma 10 pangkat 9 atau 1 juta. Berarti aman dong. Nah, aman atau enggaknya bisa kita lihat dari alur program kita. Misalnya A-nya itu nilainya 1, berarti panjang itu kan kemungkinannya adalah N nih. Anggap aja maksimalnya panjang itu nilainya bisa 10 pangkat 9. Lebar, sama juga misalnya kita asumsikan A-nya itu 1. Berarti lebar itu bisa sampai 10 pangkat 9. Nah, karena kita punya panjang kali lebar di sini, berarti nilai panjang kali lebar maksimalnya bisa mencapai 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat 9. Itu nilainya bisa sama dengan 10 pangkat 18. Nah, karena nggak cukup, solusinya gampang. Kita tinggal ganti kotak variabel kita dengan tipenya yang lebih besar. Itu namanya long-long. Jadi kalau tadinya kita definisikan panjang dan lebar dengan menggunakan tipe int, sekarang kita ganti dengan long-long.
Nah, kalau di long itu kapasitasnya variabel ini 2 kali lipatnya. Lebih ya. Lebih dari 2 kali lipat. Sebenarnya pangkatnya itu 2 kali lipatnya. 2 pangkat 31 sekarang jadi 2 pangkat 63. Kalau mau dibayangkan itu tadinya 10 pangkat 9, sekarang 10 pangkat 18. Jadi kalau tadi nolnya itu 9, sekarang bisa memuat nolnya 18. Nah, dengan mengganti jadi long seperti ini, program kita sudah selesai. Berarti kalau kita submit, sudah dinyatakan accepted, artinya programnya benar. Oke, silahkan dicoba. Template-nya masih sama. Masih ingat ya? Di sini programnya hanya pendek. Kalau mau dicoba silahkan di pause videonya, dicoba, atau mau buat sendiri silahkan. Kemudian dicoba di submit. Oke, sampai sini dulu video keduanya. Yang penting supaya teman-teman bisa terus latihan, dan latihan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Oke, sekian materi hari ini. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and share juga. Jangan lupa subscribe untuk dapatin konten competitive programming berikutnya. Thank you for watching.